Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat beraktivitas kembali di pagi hari ini, hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020. Kita belajar kembali, ketemu bersama Ibu Wulan, yaitu mata pelajaran prakarya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Kita lanjutkan pelajaran kita mengenai prakarya. Pada minggu yang lalu itu sudah satu pertemuan, namun saya tugasi dengan membuat masker dan hand sanitizer. Pertemuan yang kedua ini kita melanjutkan apa yang terlebih dahulu saya sampaikan apa yang disampaikan untuk pelajaran prakarya itu, bahwa pelajaran prakarya itu ada 4 aspek di sini, yaitu aspek kerajinan, aspek rekayasa, aspek budidaya, dan aspek pengolahan. Dari 4 aspek itu dalam 1 tahunnya kita boleh memilih 2 aspek saja, dan itu disesuaikan dengan kondisi sekolah setempat. Namun sesuai dengan MGMP kabupaten, itu untuk Kabupaten Blora kita memilih 2 aspek, antara lain adalah kerajinan dan pengolahan. Untuk kelas 7 ini terlebih dahulu akan saya ajak untuk memilih aspek kerajinan ya. Baiklah, untuk aspek kerajinan, kamu kemarin sudah mendapatkan buku paket. Kamu bisa sambil membuka buku paket yang diberikan dari sekolah, yaitu bab pertama mengenai kerajinan dari serat. Ya anak-anak, di sana kerajinan dari serat itu pengertian dari serat di sini, terutama untuk serat itu ada 2 macam serat, yaitu serat alam dan serat alam itu berasal dari tumbuh-tumbuhan, dan serat buatan atau serat yang berasal dari hewan. Ya. Terlebih dahulu kita harus mengenal pengertian dari serat alam. Di sini serat yaitu suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh, itu adalah serat ya. Nah, itu nanti yang digunakan untuk membuat kerajinan bermacam-macam ya. Jenis dan karakteristiknya bahan serat yaitu dari limbah serat alam mudah diurai, terutama diurai dalam tanah. Ini mudah, seandainya dibuang itu penguraian di dalam tanah itu lebih mudah. Tapi kalau buatan itu sulit ya, bahkan bertahun-tahun itu nanti tidak bisa terurai, akan tercemar di dalam tanah. Tapi kalau dari serat alam itu lebih mudah terurainya ya. Terutama untuk itu tadi serat yang dari alam itu tanpa adanya penambahan bahan-bahan organik atau bahan-bahan kimia ya. Jadi dari alam ya, dari alam itu sendiri ya. Ini serat dari alam atau dari tumbuhan ini dapat dibedakan menjadi 4 yaitu serat dari biji ya, dari biji,
Contohnya adalah pohon kapas, ya, dari kapas atau dari kapuk. Kalau dari kapuk ini pohon randu ya anak-anak, tentu saja sudah tahu dan harus bisa membedakan antara kapas dan randu. Ya, kalau kapas itu biasanya lebih putih, ya. Tapi kalau randu itu agak ke kuningan gitu ya. Itu. Jadi serat yang berasal dari biji ada tadi contohnya adalah dari kapas dan dari randu. Yang kedua yaitu serat dari batang. Nah, dari batang ini berupa batang pohon anggrek bisa kita manfaatkan. Kemudian pohon melinjo, pohon mahkota dewa, beringin, ya, jute, rosella, dan masih banyak lagi yang lain dari pohon-pohon itu. Akan digunakan untuk membuat apa lah? Itulah nanti pengembangan dari kalian sendiri ya. Kita lanjutkan dulu, yaitu serat yang ketiga yaitu dari daun. Serat dari daun ini yang saya kira anak-anak juga sudah biasa ya, sudah tahu. Ini antara lain bisa dari daun nanas, itu juga bisa. Itu kan kalau dibersihkan itu nanti ada serat-seratnya ya. Itu. Kemudian dari pandan berduri. Ya. Dari pandan berduri itu nanti bisa dikeringkan tapi tidak dipeme, dikeringkan di dalam rumah saja atau di dalam ini jangan sampai kena sinar matahari secara langsung. Karena apa? Karena supaya tidak rapuh begitu ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk membuat tikar ya. Itu. Kemudian juga dari enceng gondok. Kalau enceng gondok ini di daerah kita itu sulit untuk mendapatkan. Karena enceng gondok itu biasanya adanya di rawa-rawa. Ya, itu. Tapi saya kira kalian juga sedikit banyak sudah mengerti dari gambar di situ ya, di buku kan ada gambar-gambar enceng gondok seperti ini, begitulah ya. Kira-kira yang keempat yaitu serat dari buah. Biasanya yang digunakan untuk kerajinan seratnya yang dari buah itu apa? Yaitu dari kelapa. Kelapa itu bisa dikupas kemudian ini dibuat digepok ya, digepok kemudian yang bagian luarnya dibuang kemudian bagian dalamnya dimemarkan kemudian bisa dibuat sapu, bisa dibuat sulak atau yang lainnya. Nah, itu semua adalah bahan-bahan kerajinan yang berasal dari serat alam atau dari tumbuh-tumbuhan ya. Tuh. Kemudian yang kedua yaitu serat dari hewan. Dari hewan ini kalau di tempat kita itu terutama di Blora itu tentu saja gak ada, tapi tentu saja kita harus tahu karena dari pengetahuan ini kita jadi tahu. Serat dari hewan ini yang digunakan untuk produk tekstil biasanya yang dinamakan stapel dan filamin ya. Yang dari hewan yang berupa stapel itu biasanya berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool biasanya. Anak-anak mengertinya atau tahunya biasanya wool ya, wool atau wool ya. Itu dari bulu hewan. Itu disebut dengan stapel ya. Ini biasanya hewan yang dimanfaatkan rambutnya ya, itu yang
hewan yang rambutnya tebal. Contohnya yaitu bulu domba, bulu unta, bahkan kelinci pun bisa. Ya, kelinci pun bisa. Ini biasanya itu kalau dipakai menjadi kaos ya, kemudian menjadi selimut itu tebal, anget, maka sangat ini ya, cocok digunakan untuk musim dingin ya, musim dingin atau daerah-daerah yang dingin, biasanya di daerah tropis ya, beriklim dingin sana. Kemudian serat yang kedua yaitu dari filamin. Dari filamin itu biasanya berasal dari kepompong ulat sutra. Nah, yang diambil kepompongnya kemudian dipintal menjadi benang yang namanya benang sutra. Ya, benang sutra, kemudian dibuat kain ya. Kemudian menjadi kain sutra. Tentu saja yang dari hewan itu harganya lebih mahal ya. Itu kalau dari sutra ini lebih kuat ya, lebih tahan, kemudian tidak panas ya, tidak panas, tidak mudah berjamur juga ya. Nah, itulah materi untuk kali ini ya. Ada 2 macam, yaitu pengertian dari serat alam yang berasal dari serat alam dan dari hewan ya. Itu anak-anak sedikit saja dulu, yang penting kamu nanti tahu ya, bisa mengerjakan soal yang nanti diberikan dari Bu Wulan ya. Demikian ya. Kalau belum jelas silahkan dibaca bukunya. Di situ ada buku, ada paketnya, kalian baca dan di situ sudah jelas sekali. Nanti tugasnya saya berikan, silahkan dikerjakan ya, supaya kamu mendapatkan nilai yang kedua. Nilai yang pertama kemarin itu sudah saya nilai, berarti kamu sudah mendapatkan 1 nilai. Nanti nilai yang kedua ini ya anak-anak. Nah, baiklah, saya kira cukup sekian penjelasan dari Bu Wulan. Anak-anak selamat mengerjakan tugas ya, semoga sukses, semoga bisa mengerjakan dan nilainya 100 ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.